Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang untuk Bapak Sukamto dan teman-teman, Sobat ATR BPN semuanya, dalam podcast Latsar kelompok 4 Angkatan 19. Jadi, hari ini kita akan berbincang singkat mengenai contoh best practice dikaitkan dengan penerapan substansi materi manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi hari ini ada saya, Debbie Anastasia, dari Kanta Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang akan memandu sesi sharing pada podcast kali ini. Dan ada 4 rekan saya, pembicara yang hebat, yang akan membagikan pendapatnya pada kita semua. Ada Mas Adi Setiawan Salatun dari Kanta Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Mbak Pratiwi dari Kanta Palu, Sulawesi Tengah, Mbak Rohmatun Hanifah dari Kanta Kebumen, Jawa Tengah, dan Mbak Dea Pratiwi dari Kanta Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut ke sesi sharing, saya hendak mereview ingatan kita semua terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi yang dimaksud dengan manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai agar menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN, yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, dalam Smart ASN, ASN sendiri diharapkan dapat mengaktualisasikan kecakapan kemampuan digital dasar dalam perspektif digital literasi Smart ASN. Baik, Sobat ATR BPN semua, mari kita simak contoh video tentang best practice dalam pelayanan pertanahan. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Baik Sobat ATR BPN semua, itu tadi contoh tentang best practice dalam pelayanan pertanahan. Baiklah, saya akan meminta pendapat dari pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Adi dari Kanta Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kita mau dengar nih sharing tentang pendapatnya. Kepada Mas Adi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menanggapi video tentang best practice, yaitu tentang digitalisasi ATR BPN. Dengan layanan elektronik ini, saya rasa akan mengurangi antrian di kantor pertanahan, apalagi dengan masih suasana pandemi seperti sekarang. Merupakan langkah baik dalam digitalisasi kantor pertanahan. Hal ini juga akan berefek baik terhadap administrasi kantor
dan pelayanan yang menjadi lebih baik. Transformasi digital dalam tata kelola sumber daya pertanahan dapat menjadi jalan keluar meminimalisasi terjadinya sengketa tanah, bahkan dapat mencegah terjadinya kasus mafia tanah. Melihat berbagai data sudah menggunakan digital database sehingga mampu meminimalisasi pemalsuan dari kecurangan. Baik, itu saja Ibu Moderator dari saya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pendapatnya ya, teman-teman. Baik, saya mau minta pendapat nih dari pembicara yang lain. Ada Mbak Tiwi dari Kantah Palu. Saya persilahkan kepada Mbak Tiwi untuk sharing pendapatnya. Ada suaraku? Ada suaraku? Oke, terima kasih moderator. Dalam video yang telah kita saksikan tadi, dapat kita lihat bahwa Badan Pertanahan Nasional ini sudah turut membantu dalam transformasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan aplikasi mobile Sentuh Tanahku mempermudah masyarakat dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tanah dan produk BPN lainnya. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut, seperti fitur Loketku, membuat pemohon tidak perlu antri di kantor pertanahan. Ini merupakan langkah maju yang ditempuh oleh BPN dalam hal pelayanan dalam menghadapi era 4.0 yang menuntut sistem digitalisasi. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Tiwi atas pendapatnya tentang contoh best practice dalam pelayanan pertanahan. Nah, teman-teman, itu tadi sudah ada contoh video dan sharing pendapat tentang best practice. Jadi, ibaratkan dua sisi mata uang. Selain kita harus melihat contoh dari best practice-nya, tentu ada bad practice nih. Jadi, sekarang kita mau lihat contoh video tentang bad practice dari pelayanan pertanahan. Berikut videonya. Sindikat mafia tanah diungkap Polresta Bandar Lampung. Sindikat ini melibatkan 2 oknum pegawai BPN Kota Bandar Lampung. Tiga orang diringkus polisi dalam kasus mafia tanah. 2 orang diantaranya oknum pegawai BPN Kota Bandar Lampung. Polisi kemudian menyegel tanah seluas 5.000 meter persegi di Kelurahan Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung. Tanah tersebut diklaim salah satu tersangka dengan modus mengganti nama sertifikat kepemilikan tanah dengan membayar uang ratusan juta rupiah kepada 2 tersangka lainnya. Ketiga tersangka adalah Ujang Suryadi, Aditya Novantri, dan Janis Damawi. Dan yang paling sering adalah menggunakan pihak ketiga. Misalkan ada tanah kosong, kemudian diklaim mancing dalam beberapa waktu, membuat bangunan ataupun menanami tanpa izin dari yang punya. Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada yang komplain, kemudian disewakan ataukah dijual dengan berbagai cara ke pihak lain. Oke, baik Sobat ATR BPN semua, itu tadi salah satu contoh buruk bad practice dari pelayanan pertanahan yang seharusnya kita tidak boleh contoh nih. Harus kita jadikan contoh buruk bagi pribadi kita sebagai ASN. Nah, selanjutnya saya mau minta pendapat juga nih dari pembicara kita yang lain tentang video tadi. Untuk pertama nih, Mbak Rohmatun, saya mau minta pendapatnya. Gimana pendapat Mbak Rohmatun tentang cuplikan video tadi? Kepada Mbak Rohmatun, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dedi atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila mencermati video yang telah ditampilkan tadi, saya berpendapat bahwa kasus mafia tanah di Indonesia sangat sering terjadi, apalagi akhir-akhir ini. Kemudian untuk merespon adanya problematika yang sering tersebut, Kementerian ATR BPN perlu segera untuk melaksanakan akselerasi transformasi digital. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan sertifikat tanah elektronik. Penggunaan sertifikat tanah secara elektronik dapat menjadi solusi atas problematika ini,
karena sertifikat elektronik dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir pemalsuan dan duplikasi, serta mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan yang disebabkan oleh adanya misinformasi. Kemudian kaitannya dengan Smart ASN, untuk mewujudkan adanya transformasi digital, perlu adanya sarana dan prasarana pendukung berupa infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, ASN sebagai aktor pelayan masyarakat di bidang pertanahan perlu dibina untuk persiapan kebutuhan SDM talenta digital, sebagaimana poin 4 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Mungkin itu saja, Mbak Debbie. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Rohmatun. Sangat luar biasa pendapat dan ilmu yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang saya mau minta pendapat lagi dari Mbak Dea terkait video bad practice tadi. Kepada Mbak Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Debbie dan juga teman-teman karena sudah memberikan kesempatan. Pada video bad practice tersebut mengindikasi bahwasannya pelaku mafia tanah yaitu 2 orang yang merupakan pegawai BPN itu sendiri. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan etika profesi dan juga perilaku ASN, di mana seharusnya ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegrasi tinggi. Selain itu juga berdasarkan kasus tersebut tidak ada kedisiplinan pegawai ASN, sehingga manajemen ASN ini tidak diterapkan dengan baik. Manajemen ASN merupakan pengelolaan pegawai ASN agar menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Debbie sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dea untuk pendapat dan sharing ilmunya. Jadi Sobat ATR BPN semuanya, itu tadi pendapat dari para pembicara kita terkait contoh video tentang best practice dan bad practice terkait pelayanan pertanahan. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast singkat kita pada hari ini, ada baiknya kita mengambil kesimpulan dalam perbincangan singkat kita pada hari ini. Yang pertama, yang ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, adanya transformasi digital dalam tata kelola sumber daya pertanahan, yang kemudian ini mengefisienkan pelayanan pertanahan dan dapat menjadi jalan keluar, dan juga ini bisa menjadi upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari apabila data fisik dan data digital sudah valid. Kemudian dalam aplikasi mobile Sentuh Tanahku misalnya, ini merupakan respon dan komitmen Kementerian ATR BPN atas tuntutan era transformasi digital dan penyediaan layanan terbaik atas jawaban dari kebutuhan masyarakat. Untuk video tentang bad practice tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada oknum di tubuh BPN itu sendiri. Oknum dalam kasus tersebut jelas tidak menunjukkan etika perilaku ASN yang semestinya, dan tidak ada kedisiplinan pegawai ASN tersebut yang merupakan oknum, sehingga manajemen ASN ini tidak diterapkan dengan baik. Kemudian perlu segera melaksanakan akselerasi transformasi digital, misalnya penggunaan sertifikat tanah elektronik yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta meminimalisir pemalsuan dan duplikasi, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk ASN sebagai aktor pelayan masyarakat agar memiliki kompetensi literasi digital. Untuk itu, kita harus berupaya memiliki nilai etika perilaku ASN yang baik dan membentengi diri kita dari segala nilai dan perilaku yang tentunya tidak baik. Baik, Sobat ATR BPN semua, sampai jumpa di lain kesempatan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, ATR BPN melayani profesi terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.